Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya, perkenalkan nama saya Nabila dari Universitas Nusa Putra, program studi pendidikan tinggi sekolah dasar. Izin mewawancarai Ibu, apakah Ibu berkenan? Ya, silakan. Wawancara ini terdapat 2 poin, yaitu nilai kejujuran dan nilai. Sebelumnya maaf, saya berbicara dengan Ibu siapa? Nama saya Sela, umur 32 tahun. Saya ibu dari 1 orang anak laki-laki. Ya, baik. Pertanyaan pertama ya Ibu, bagaimana cara Ibu menerapkan nilai kejujuran pada anak di rumah? Ya, baik, nilai kejujuran pada anak di rumah ya yang saya terapkan sehari-hari. Poin pertama, nilai kejujuran itu merupakan tiang, pondasi dari anak. Kenapa? Karena nilai kejujuran juga bisa membangun karakter anak. Contoh, nilai kejujuran yang saya terapkan, kejujuran kepada diri sendiri, kejujuran kepada orang tua, kejujuran kepada sosial. Kejujuran kepada diri sendiri adalah melakukan tugasnya dengan jujur tanpa diketahui orang-orang lain. Tapi dia mengerjakan dengan disiplin, dengan teratur untuk dirinya pribadi. Nilai kejujuran untuk orang tua adalah dia memegang teguh apa yang sudah orang tuanya, rules yang orang tuanya terapkan kepada dia. Dia implementasikan kepada sikapnya sehari-hari, dalam ucapan, dalam tindakan, tidak ada kebohongan. Untuk sosial juga serupa. Sosial itu bisa di sekolah, bisa di rumah ya, di lingkungan rumah, di tetangga, di lingkungan yang lain. Jadi kejujuran itu apa yang dia orang lain amanahkan, dari orang tua amanahkan, dari guru, dari teman amanahkan, dia menyampaikannya dengan baik, dia pegang teguh kejujuran itu tanpa ada kebohongan. Karena satu kali berbohong, dia akan berbohong untuk menutupi kebohongannya selanjutnya. Apalagi? Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ibu menerapkan nilai religius pada anak di rumah? Itu Bu. Nilai religius juga sangat penting ya, karena agama adalah satu poin terpenting dalam kehidupan untuk dirinya pribadi maupun untuk orang lain ya. Contohnya kehidupan religinya, dia selalu tidur tepat waktu untuk bisa bangun subuh ya, untuk bisa mengerjakan sholat 5 waktu ya, sholat subuh ya. Jadi poinnya dia setiap malam itu tidur tepat waktu agar bisa bangun subuh, kemudian mengerjakan religi yang diterapkan dalam kehidupan anak sehari-hari ya. Selain sholat 5 waktu yang itu wajib, tidak boleh tidak, itu harus dilaksanakan tanpa terkecuali, termasuk ketika sedang sakit, adalah hal yang lain selain sholat 5 waktu adalah seperti berdoa itu wajib sebelum, sesudah makan, sebelum, sesudah tidur, dan lain-lain. Keluar rumah, masuk ke masjid, selalu diawali dengan doa. Kemudian ada juga pengajian ya, ngaji rutin, dia tahu jamnya seperti apa, dia jalankan dengan jujur, dengan teratur, dan ya seperti itulah. Bisa Ibu contohkan bagaimana itu? Bagaimana cara menerapkannya Ibu? Jadi contohnya bagaimana, seperti nilai religius itu dicontohkannya seperti apa? Ya, kembali lagi ke orang tua. Orang tua menjadi role model untuk anaknya. Apa yang orang tua kerjakan harus menjadi cerminan diri dan bisa dilihat anak-anak ya. Jadi misalnya kita sholat 5 waktu, anak pun melihat orang tuanya seperti ini, jadi anak pun mencontoh seperti itu dalam berkata, dalam kejujuran, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berdoa, bersosial, ya seperti itu. Pertanyaan terakhir ya Ibu, bagaimana cara Ibu mengajari 2 poin tersebut kepada anak? Ya, begitu. Jadi sebenarnya ini lebih ke rutinitas ya, jadi ke habitual action.
semuanya dikerjakan dalam teratur, kedisiplinan sehari-hari, bukannya tanpa ada punishment, tapi tidak menekan anak. Jadi semuanya kita sesuai dengan usia anak ya. Ketika anak masih kecil, mungkin kita memberi kelonggaran dengan bahasa dan perlakuan khusus ya untuk anak. Tapi ketika anak sudah memasuki usia sekolah dasar, itu tidak bisa lagi kita menjadi diktator untuk anak. Tapi kita misalnya berdiskusi apa yang terbaik ke depannya. Jadi anak punya pemikiran sendiri, kita punya pemikiran, kita diskusikan itu, kemudian insya Allah ada jalan keluarnya. Izin menanggapi Ibu, di usia anak sekolah dasar yang rutinitasnya kebanyakan di luar, bagaimana cara Ibu memastikan hal-hal yang Ibu terapkan kepada anak Ibu akan balance dengan apa yang dia dapatkan di luaran Ibu? Kuncinya cuma satu, komunikasi. Ya, memasuki anak usia seperti ini ya, sekolah dasar, tentu saja banyak kegiatan, kegiatan formal, kegiatan informal. Kegiatan formal misalnya sekolah dasar, dia sekolah madrasah ya, sekolah agama, informal juga dia pengajian atau ke majelis dan sebagainya. Intinya cuma satu, komunikasi. Kita selain berkomunikasi dengan anak, kita juga harus berkomunikasi dengan guru madrasah, guru ngaji. Kita juga harus tahu dengan siapa anak ini bermain, siapa orang tuanya. Kita harus berkomunikasi dengan orang tua temannya. Ya seperti itulah. Ya, betul Ibu. Iya betul sekali Ibu. Semoga akan menjadi contoh yang baik ya Bu. Bagi orang tua lainnya pun, saya juga akan menjadi orang tua ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan bijak dan baik Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam sore. Perkenalkan, nama saya Nabila dari Universitas Nusa Putra, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ingin izin mewawancarai Ibu tentang nilai kejujuran dan nilai religius. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan? Silahkan. Maaf, sebelumnya dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Mia Irhani Fazri dan usia saya 24 tahun. Baik Ibu Mia, langsung ke pertanyaan pertama saja. Bagaimana cara Ibu menerapkan nilai kejujuran kepada anak Ibu? Berhubung saya belum menikah, jadi saya hanya bisa berandai-andai jika saya memiliki anak. Saya kelak akan memperkenalkan apa itu makna dari jujur tersendiri. Jadi mudah-mudahan saya memiliki anak yang peka terhadap situasi dan kondisi, sehingga saya dapat menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai kejujuran itu dengan mudah serta mudah diterima bagi anak saya. Untuk contohnya, jika anak saya peka terhadap suatu kondisi dan anak saya paham jika saya tidak berbuat jujur, saya akan menyakiti hati orang lain, saya akan merugikan diri saya sendiri, dan saya akan membuat kecewa orang tua saya. Ketika anak saya sudah merasakan kepekaan itu, saya dengan mudah menjelaskan bahwa ketika kita berbuat jujur, kita tidak akan mengeluarkan energi berlebih untuk menutupi kebohongan. Berbeda ketika kita melakukan hal yang tidak jujur, kita akan melakukan kebohongan demi kebohongan untuk menutupi satu kebohongan kecil yang lama-lama akan membesar, dan itu akan mengeluarkan energi berlebih, dan kemungkinan itu akan benar-benar merugikan anak saya di masa yang akan datang gitu. Jadi untuk sederhananya, untuk usia anak-anak sekolah dasar biasanya tingkat keingintahuannya itu sangat tinggi, sementara belum bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Jadi masih spontanitas, masih secara emosi, masih secara bisa tergiring.
Nah, jika anak-anak saya kemudian sudah paham arti dari jujur itu bagaimana dan manfaat untuk kelanjutan hidupnya itu bagaimana, insya Allah maka anak saya akan menjadi anak yang jujur karena dia tidak mau merugikan dirinya sendiri dan mengecewakan orang lain. Ini langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara ibu menerapkan nilai religius kepada anak? Saya menanamkan nilai-nilai religius ya. Jadi yang kita tahu bahwa ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya kelak. Jadi sebisa mungkin dari sudut pandang saya dulu, di sisi saya akan mempersiapkan diri saya semaksimal mungkin untuk menjadi madrasah pertama bagi anak saya. Pun ketika saya ketika saya menemukan kesulitan yang tidak bisa saya tangani, tentu saja saya akan meminta bantuan orang lain, dalam artian bisa saya sekolahkan, saya masukkan ke pengajian atau majelis atau apapun yang mungkin bisa menjalankan hukum habluminallah dan habluminanas. Jadi hubungan dengan Allah berjalan dengan baik, begitupun dengan hubungan manusianya. Nah, sementara kan ketika sudah memasuki fase tersebut, ketika saya yang terus belajar, dan saya ketika menghadapi ketidakmampuan saya akan melibatkan pihak ketiga, yakni majelis, guru-guru lainnya, pun juga teman-temannya yang akan memicu semangat bahwa saya melakukan hal ini pun dengan teman-teman saya. Jadi saya tidak melakukan hal ini sendirian. Teman-teman saya pun melakukannya, guru saya dan orang tua pun mengajarkannya. Seperti misalkan ibadah sholat seperti itu pasti sudah diajarkan dari rumah, ngaji dan lain-lainnya pasti diajarkan di rumah, dan hal lain-lainnya yang tidak bisa saya ajarkan di rumah, saya akan libatkan orang ketiga. Saya akan melakukan semampu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang tua yang akan sebisa mungkin berusaha menjadi sosok yang menjadi alasan atau pemicu utama bagi anak-anak saya kelak untuk selalu berbuat baik dan berperilaku jujur. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk berkenan saya wawancarai. Sama-sama. Ibu, terima kasih. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.